Halo YouTube, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan topik yang lumayan menarik dan semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang trader mental ayam goreng ya. Jadi seorang trader yang punya mental kayak ayam. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita disclaimer dulu ya. Perlu diketahui, perdagangan online, trading investasi apapun itu pada pasar finansial memiliki risiko, dapat membuat Anda mengalami kerugian. Jangan lupa belajar dulu, cari informasi dulu, tanya dulu orang-orang yang sudah pernah terjun, jangan ikut-ikutan, jangan mau diajak-ajak, ya apalagi titip dana segala macam, ya. Karena jangan sampai Anda hilang duit, bangkrut, ya, hidup Anda makin susah. Ya, oke, itu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Trader mental ayam goreng. Jadi kita akan membahas pada video kali ini apa yang disebut trader mental ayam goreng ya. Kenapa mereka ini berbahaya? Oke, di sini ada kutipan. In order to succeed, you first have to be willing to experience failure. Jadi jika kita ingin sukses ya, untuk mencapai kesuksesan ya, kita harus to be willing, kita harus bersedia ya, to experience failure, untuk menghadapi ya atau mendapatkan pengalaman kegagalan tadi ya, menghadapi kegagalan tadi ya, experience. Jadi seperti menikmati kegagalan tadi. Nah, jadi sebelum Anda berhasil, Anda harus bisa menghadapi kegagalan itu. Anda harus merasakan dulu ya, perjuangan, jatuh bangun, kegagalan, kekecewaan itu. Ya, jadi tidak ada yang instan, omong kosong ya. Instan apa? Omong kosong itu nggak ada. Ya, jadi teman-teman ya harus banyak belajar biar teman-teman paham ya bahwa untuk mencapai kesuksesan itu ada harganya. Oke. Chicken mindset ya. Chicken mindset ya. Virus mematikan yang tidak terlihat. Chicken mindset, pola pikir yang menghambat kesuksesan. Chicken mindset, seseorang yang berpikiran ingin menjadi sukses tapi tidak ada usaha yang baik. Nah, ini teman-temannya. Jadi banyak trader ya yang punya mindset seperti ayam goreng ya. Jadi ayam yang sebelum digoreng itu ya. Jadi mereka berpikir bahwa mereka itu apa? Seperti orang yang zona nyaman, tidak mau berkembang. Ya, jadi berpikiran ingin menjadi sekian, ingin menjadi apa, menjadi ini, menjadi itu. Ya, ingin mendapatkan profit, ingin menjadi konsisten segala macam. Tapi apa? Tidak ada usaha yang baik, tidak punya itikat, tidak punya yang namanya pengorbanan. Ya, yang mereka harapkan adalah apa yang mereka lakukan hari ini itu sudah cukup dan bisa memberikan kesuksesan pada mereka. Dan pada akhirnya apa? Mereka akan bertemu dengan yang namanya kenyataan bahwa apa yang mereka pikirkan itu hanyalah ilusi, gitu. Chicken mindset, lebih banyak mengeluh dan takutnya daripada ingin mencoba atau bertindak. Nah, ini orang-orang dengan chicken mindset, trader-trader dengan chicken mindset banyak ngeluh, saya bilang banyak ngeluh. Ya, mereka itu terlalu takut, banyak omong kosongnya. Ingin jadi trader konsisten, disuruh jurnal bikin 100, 200, 300 chart, ngeluh, malas, menunda. Mereka berharap bahwa waktu itu akan menjawab semua pertanyaannya, padahal tidak. Ya kan? Tidak. Ketika kita tidak mencari, ya, sesuatu itu juga tidak mencari kita. Ya. Jadi, ketika kita tidak berusaha, tidak membuat yang namanya progres, apa yang kita harapkan? Tidak ada. Ya. Jadi, kebanyakan trader yang saya ketemu, ya seperti itu yang saya lihat. Ya, bahkan yang dekat dengan saya, seperti itu mereka. Katanya ingin jadi trader konsisten, ingin jadi trader yang hebat, ingin jadi trader yang bisa melihat masa depan. Ya, paling tidak mengerti apa itu trading. Ya, walaupun tidak harus full time, tidak harus jadi trader yang full time-nya trading atau trading for living, nggak harus. Ya, tapi dengan kita melihat mereka baru sebulan, 2 bulan mereka menjalani, mereka tahu trading itu apa. Ya, dan mereka mengerti bahwa realitanya trading ini ternyata ribet. Ternyata kita harus banyak latihan segala macam. Apa yang terjadi? Mereka mengeluh banyak, mereka tidak mengerjakan tugasnya. Gitu loh. Ya, mereka mengeluh terus. Ya, mereka banyak takut, omong kosong saya bilang. Ya, mereka tidak mau mencoba, tidak mau ada itikat untuk bertindak, tidak mau ada action. Ya, mereka tidak mau mulai kebiasaan atau habit yang positif, tidak ada. Ya, ketika mereka merasa bahwa oh ini nggak nyaman, saya nggak cocok, saya nggak suka, ini berat, apa yang mereka lakukan? Mereka tinggalkan. Omong kosong. Di awal mereka bilang saya ingin menjadi trader segala macam, omong kosong. Ya, omong kosong itu saya bilang adalah trader omong kosong. Ya, apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang dijalankan. Nah, itu berarti dia apa? Trader yang punya mental seperti ayam goreng, chicken mindset. Ya, seperti ayam gitu ya, dikandangin, dikurung. Ya, itu kebanyakan. Hubungan antara kesuksesan dan kegagalan. Teman-teman wajib tahu, kesuksesan itu adalah sesuatu yang relatif, tetapi kegagalan itu sesuatu yang mutlak. Dari kegagalan tersebut,
kita perlu bangkit dan jangan punya chicken mindset ya. Jadi banyak orang itu nggak paham. Sukses itu dari dulu relatif teman-teman ya. Tiap orang punya level kesuksesannya berbeda-beda. Tetapi kalau gagal itu titik. Gagal ya gagal titik. Ketika Anda gagal dalam hidup, Anda punya penyesalan, Anda tidak berhasil menjalani kehidupan Anda, itu gagal titik selesai. Tetap disebut gagal. Gagal itu nggak ada levelnya. Sukses itu ada levelnya. Tiap orang punya kesuksesan yang berbeda-beda. Tapi kalau gagal itu mutlak. Gagal ya gagal titik. Ini orang banyak nggak paham. Banyak orang itu tidak paham. Ya, mereka seakan-akan tidak peduli dengan masa depannya mereka sendiri. Katanya trader, ingin berkontribusi di industri trading. Katanya ingin belajar tentang trading segala macam. Omong kosong. Saya bilang, omong kosong. Ya, mereka itu hanya ingin ikut-ikutan. Hanya pengen kelihatan keren. Hanya pengen mengikuti tren. Ya, orang trading, mereka pengen trading juga. Padahal ketika mereka menjalankan ya apa aktivitas trading itu, disiplinnya, ya, kemudian tugas-tugasnya, PR-PR-nya, mereka nggak. Ya, mereka tidak membuat jurnal. Mereka tidak punya evaluasi, mereka tidak membaca buku, ya, mereka tidak belajar yang istilahnya itu selalu konsisten, tidak. Ya, apa yang mereka lakukan Senin Kamis, bukan lagi Senin Kamis ini, ya, Senin Kamisnya 3 kali, baru Senin lagi, ya. Jadi bolongnya banyak, ya. Belajarnya hari Senin, nanti libur dulu 3 kali minggu tuh, 3 kali Kamis, baru Seninnya depan baru dia belajar lagi, ya. Itu yang namanya tuh trader omong kosong, trader kayak ayam, ya. Seperti terpenjara, ya. Mindsetnya tuh mindset ayam, ya. Jadi chicken mindset itu hanya untuk orang-orang lemah, ya. Orang dengan chicken mindset selalu berpikir seperti berada di dalam sangkar atau kurungan, ya. Teman-teman tahu, ayam itu kan dikurungin biar dia nggak kabur, ya itu, ya. Jadi chicken mindset seperti itu. Biar kamu itu tidak berkembang, biar kamu itu tidak explore, biar kamu itu tidak keluar dari zona nyamannya, kamu dikurung. Dikurung kamu, diam di situ. Nah, itu orang chicken mindset. Seperti ayam udah dalam kurung, udah titik, nggak kemana-mana, ya. Jadi mereka itu seperti di penjara, terjebak selamanya dengan kondisi yang sama. Apa yang teman-teman harapin? Ayo, ketika Anda sudah dikurung, apa yang Anda harapin? Nggak ada. Ya, makanya chicken mindset ini adalah virus yang mematikan. Ya, yang nggak kelihatan. Ya, beda dengan virus-virus di luar sana yang kita disuruh pakai masker. Kalau chicken mindset itu nggak ada. Chicken mindset itu nggak kelihatan, tetapi dampaknya nanti kelihatan. Ya, 5 tahun, 10 tahun baru kelihatan orang itu. Ya, stresnya muncul itu. Ya, selalu saya bilang bahwa gini teman-teman, stres itu tidak datang tiba-tiba. Iya kan, sering saya bilang, ya depresi itu tidak datang tiba-tiba, dia datangnya pelan-pelan. Ya, sedikit demi sedikit, mental kita tuh kena. Ya, mental kita itu diserang. Stres itu tidak langsung menyerang. Enggak, pelan-pelan dia. Nah itu, orang-orang dengan chicken mindset, itu pelan-pelan. Ya, mentalnya tuh pelan-pelan dikikis. Ya, dicari titik lemahnya. Sampai pada akhirnya mereka itu jatuh dalam yang namanya itu jurang penyesalan. Ya, yang dimana di saat itu Anda sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, chicken mindset hanya seperti bertahan dan menunda terjadinya situasi terburuk. Kita tahu bahwa ayam diciptakan untuk apa? Ya, akan jadi makanan. Maka tidak cukup lama untuk mereka, para ayam, untuk disembelih dan hilang dari dunia. Apakah Anda ingin menjadi mereka? Nah ini teman-teman yang saya maksud chicken mindset tadi. Ya, ketika Anda nanti itu sudah ditangkap, ya, sama majikan Anda, ya, dan Anda sudah disembelih, selesai. Ya, Anda sudah dipotong, sudah dicabut bulunya, apalagi sudah direbus, sudah digoreng, sudah habis. Yaitu penyesalan itu seperti itu. Ya, saat mereka hidup, ya, mereka tidak mau merubah mindsetnya. Mereka tetap zona nyaman. Mereka tetap merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu hebat, baik. Ya, padahal apa? Mereka tidak kemana-mana. Itu hanyalah ilusi. Sampai pada akhirnya sudah waktunya Anda untuk disembelih dan dimakan. Ya, dan apa? Tamat. Ceritanya tamat. Ya, ceritanya tamat. Dan itu yang sering terjadi. Ya, kebanyakan trader yang saya temu, ya, dan saya interview mereka, saya tanya kenapa mereka bisa gagal segala macam. Ya, karena itu. Ya, mereka selalu bilang bahwa seandainya itu omong kosong. Ya, seandainya itu hanyalah kata yang diciptakan atau kata yang dibikin oleh orang-orang yang penuh kegagalan itu. Seandainya gitu. Ya, enak banget ngomong seandainya, ya. Padahal kita sudah tahu bahwa waktu itu kan tidak bisa diulang. Waktu itu berjalan lurus, hanya maju ke depan, tidak bisa kembali ke masa lalu. Itu hanya di film. Ya, itu hanya di film. Ya, kita hidup itu, ya, selalu maju ke depan, tidak ada yang namanya masa lalu. Bahkan waktu itu, seperti yang saya ajarkan pada video saya, tidak bisa dipinjamkan, tidak bisa dibeli, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Dan ketika kamu ngomong seandainya, ya, 6 bulan yang lalu saya belajar, saya ikut ngomong kamu segala macam, omong kosong, saya bilang, nggak bisa. Ya, satu-satunya waktu tempat kamu merubah yaitu adalah today, now, hari ini, sekarang. Ya, tidak ada kata kemarin, seandainya lagi, capek. Ya, kata seandainya itu hanya diciptakan, ya, atau hanya dikatakan oleh orang-orang yang penuh dengan apa? Alasan, banyak mengeluh. Yaitu orang-orang yang punya sifat chicken, ya, mindset ayam, ya, ayam yang bentar lagi itu digoreng, dibakar, ya, nggak guna, ya, udah masuk perut nggak guna, nggak bisa hidup lagi kan, gitu. Chicken mindset itu banyak drama, ya. Orang dengan chicken mindset itu akan menyesal pada waktunya.
mereka yang tidak mengambil tindakan saat muda akan menyesal di hari tuanya. Seperti ending drama yang bisa ditebak. Nah ini, ya, dari banyak buku yang saya baca, teman-teman, ya, di situ dikatakan bahwa saat kamu masih muda, ya, saat kamu masih benar-benar young, ya, masih benar-benar masih remaja, itu adalah waktu di mana kamu tuh mencoba segala hal. Keluar dari zona nyaman kamu. Jangan merasa bahwa apa yang kamu lakukan saat ini itu sudah akan menjamin kehidupanmu. Enggak, no, never. Ya, kita itu hanya bersebelahan, ya, dengan yang namanya nasib buruk. Ya, dan ingat, ya, hari sial itu tidak ada di kalender, nggak ada tanggalnya. Ya, jadi kita tuh hanya bersebelahan. Kita bisa saja jatuh besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bisa saja. Makanya kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus explore, ya, kita harus cari hal-hal yang bisa memberikan kita itu apa? Manfaat. Oh, ternyata saya punya bakat baru di sini. Nah, itu. Kalau Anda terus di situ terus, nggak bisa. Ya, apa yang Anda rasa aman saat ini itu bukan. Ya, makanya kan ada quote, ketika Anda merasa saat ini adalah aman, sebenarnya Anda itu nggak aman. Ya, gitu loh. Jadi semakin Anda merasa, oh, saya ini udah aman, saya ini udah nyaman, saya ini udah pokoknya tuh tenang dah. Nggak, omong kosong. Ya, memang kita akan mencari kenyamanan dan keamanan tadi, tetapi tidak pada masa muda. Masa muda di mana Anda itu mencoba segala hal. Biar apa? Biar kalau Anda nanti sudah tua, Anda nggak menyesal. Ya, karena banyak teman-teman saya menyesal. Ya, teman-teman saya bergaul dengan banyak umur. Ya, saya tidak bergaul dengan orang-orang yang seumuran saya semua gitu. Ya, banyak ya senior-senior saya, ya. Saya punya istilahnya advisor, ya, penasehat segala macam itu teman-teman saya yang selalu saya minta. Nasihatnya orang-orang yang udah tua, 40-an, 50-an. Dan mereka selalu menasihati, saat muda cobalah apapun itu. Ketika kamu masih muda, coba segala macam hal. Ya, cari kamu punya skill, cari kamu punya keterampilan, coba lihat bakatmu tuh di mana. Jangan kamu duduk diem aja, nggak akan merubah apa-apa. Dan pada akhirnya, ketika kamu ingin merubah atau kamu ingin mencoba, waktunya sudah nggak cukup. Ya, ketika kamu sudah umur 30-an, umur 40-an, sudah beda, aktivitas kamu sudah semakin sibuk, sudah ada yang lain yang bikin kamu itu terdistraksi. Ya, akhirnya apa? Ya itu tadi, fase-fase itu akan menjadi yang namanya titik berat. Dan ketika kita ingin bergerak, dan dalam kondisi yang berat, susah, lambat, kita bisa bergerak, tapi kalau berat itu lambat, walaupun maju tetap, tapi lambat. Beda seperti kita masih muda, kita masih remaja, ya, umur 20-30 lah, ya. Itu fase-fase di mana kita masih gesit, kita masih agile gitu, kita masih gesit kemana-mana gitu, kita masih bisa lincah. Tapi kalau kita sudah 30-an ke atas, 35 ke atas, mau 40, wah itu sudah susah teman-teman. Ya, kita sudah punya keluarga, kita sudah punya kesibukan yang segala macamnya itu kayak distraksi. Ya, kita kerja 4 jam itu pasti sudah pengen tidur siang karena capek. Tapi kalau kita masih muda, nggak ada itu tidur siang. Ya, malam aja begadang sampai jam 4 pagi kita bisa. Nah, itu bedanya teman-teman. Makanya, orang dengan chicken mindset, ya, banyak drama saya bilang. Banyak dramanya. Ya, mereka tuh menyesal gitu, nangis di ending. Ngapain? Nggak guna. Dari awal, itu sudah ketebak. Ya, nah makanya saya lihat trader itu. Trader itu kan gampang dilihat. Setahun, 2 tahun itu udah kelihatan mentalnya seperti apa. Bahkan 6 bulan itu udah kelihatan. Kalau di bulan pertama aja dia tidak punya habit yang bagus, 6 bulan kemudian itu nggak akan ada perubahan. Ya, nggak akan ada perubahan. Saya itu ngomong selalu fakta, teman-teman. Kenapa? Karena saya belajar dari orang, ya, yang pernah gagal. Dan saya juga pernah gagal. Ya, jadi saya tuh belajar memang dari orang yang benar-benar nasihatin yang benar. Saya tidak suka belajar dengan orang yang omong kosong. Gitu loh. Makanya saya selalu diajarkan bahwa, ya, kamu tuh harus begini. Ya, kamu tuh harus membuat yang namanya tuh progress, habit, kebiasaan, mindset yang benar. Ya, karena kalau kebiasaanmu buruk, ya, chicken mindset ini muncul jadi virus, bukan lagi virus, sudah parasit. Ya, tinggal bersama kita inangnya gitu. Apa yang terjadi? Itu akan kelihatan dalam jangka panjang, karaktermu akan hilang. Ya, kebiasaanmu sangat buruk. Kamu tidak akan menjadi orang yang bijaksana, teman-teman. Ya, dan ketika kamu tidak bijaksana, maka kamu jauh dari kebenaran. That's it. Gitu. Bagaimana caranya kita keluar dari chicken mindset ini? Ya, jadi nggak enaknya jadi chicken mindset itu apa sih, teman-teman? Seperti terkurung. Kita tidak bisa berkembang. Ya, kita tidak bisa berkembang. Kita, ya mungkin bisa berkembang, tapi kita nggak mau. Karena kita sudah seperti dikurung gitu loh. Ya, nggak kemana-mana. Ya, kita tuh penuh ketakutan. Ya, nggak enak. Akhirnya apa? Kita melimitasi diri kita dengan hal-hal yang punya potensi besar. Itu yang buruk. Ya, jadi bagaimana cara kita keluar dari chicken mindset ini? Yang pertama adalah kita harus punya keinginan untuk bertumbuh dan berkembang. Ini yang pertama. Jadi harus punya keinginan. Apa itu keinginan, teman-teman? Ya, jadi ada kata yang paling populer orang bilang, ya, itu katanya adalah niat. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar ya kata niat. Ya, N-I-A-T. Ah, ini niat. Niat. Ada kata yang bagus nih, niat. Ya, atau tekad.
Nah itu. Jadi orang yang mau keluar dari chicken mindset ini, orang yang mau sukses. Ya, Anda ini yang ingin jadi trader ini, ya, yang ingin beneran konsisten, Anda harus punya niat untuk bertumbuh dan berkembang. Ya, minimal Anda 1 bulan itu 1 buku Anda baca. 1 bulan itu Anda punya rangkuman buku, ya, 10 lembar, 20 lembar dari apa yang Anda pelajari. Dimulai dari hal itu dulu. Ya, nggak usah hal-hal yang ribet-ribet. Ya, stop. Ya, gonta-ganti metode segala macam, join grup segala macam itu nggak guna. Trading itu sifatnya adalah individu. Ingat, trading itu sifatnya individu. Ya, Anda dengan orang lain bisa jadi apa? Berlawanan arah. Saya buy, bisa jadi Anda sell. Saya entry-nya di harga sekian, Anda bisa jadi entry-nya di harga sekian. Trading itu individu, subjektif. Tiap orang berbeda pandangannya. Jadi jangan Anda mengharapkan Anda mengikuti orang lain. Anda harus punya pandangan Anda sendiri. Anda harus punya sistem Anda sendiri. Anda harus membangun mentalitas Anda sendiri. Nggak bisa ikut orang. Trading itu individu. Ya, namanya juga trading, berdagang. Ya, yang nama dagang itu kan kembali pada keputusan kita. Kecuali Anda karyawan, beda. Anda yang ikut perusahaan. Makanya kan trading ini kan beda mindsetnya seperti Anda mindsetnya karyawan. Nggak bisa. Trading itu individu, Anda harus punya inisiatif. Ya, makanya Anda harus punya niat untuk bertumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena chicken mindset itu nggak enak. Ya, nggak enak. Saya sudah lihat orang-orang dengan chicken mindset, apa omong kosong. Saya nggak terlalu percaya sama mereka. Ya, katanya ingin belajar trading tapi ngilang. Ya, seperti saya bilang tadi ya, Senin datang 3 kali Kamis itu baru dia belajar lagi. Nggak guna orang kayak gitu. Ya, hitam putih. Abu-abu itu nggak enak, teman-teman. Anda kalau mau hitam, putih-putih. Jangan abu-abu. Nggak enak. Ya, jangan jadi orang itu setengah-setengah gitu loh. Nggak enak. Ya, tuntaskan. Gitu loh. Jadi orang itu tuntas. Ya, kalau maju, mundur. Kalau setengah-setengah, Anda itu lama-lama nggak punya integritas. Ingat itu. Yang kedua, Anda harus menghormati diri sendiri. Nah, ini yang saya bilang. Apa itu menghormati diri sendiri? Ya, kita tuh kadang nggak sadar. Kita bilang, saya ingin belajar. Tetapi apa? Saya tidak melakukan. Nah, itu sama saja Anda tidak menghormati diri Anda sendiri. Tidak punya integritas. Bagaimana caranya kita menghormati diri sendiri? Yaitu dengan melakukan apa yang kita ingin lakukan. Ya, apa yang penting itu dilakukan. Ya, jangan Anda tunda dengan alasan 1000 alasan. Gini teman-teman, ya, manusia itu punya kamus dan isi kamus itu isinya alasan semua. Jadi kalau Anda ya cari alasan, jelas alasan itu banyak, 1001 alasan muncul, nggak akan habis. Ya, kenapa nggak belajar? Kenapa nggak baca buku hari ini? Ah, saya sibuk kenapa ini panjang, capek. Ya, kembali pada inisiatif kita sendiri. Kalau memang mau maju keluar dari chicken mindset ini, Anda harus mutusin. Saya menghormati diri saya sendiri nggak sih gitu. Saya komitmen nggak sih? Saya punya integritas nggak sih? Saya bisa percaya nggak sih sama diri saya? Ya, Anda saja itu sama diri Anda sendiri aja nggak sinkron. Ya, pengennya apa nggak dilakuin, pengennya sukses. Saya ingin jadi trader yang konsisten. Ya, tapi Anda tidak belajar, Anda tidak mau belajar ya bagaimana mengatur ya modal Anda, ya cash Anda, keuangan Anda dalam trading biar Anda itu bisa survive. Anda tidak mau mengatur psikologi Anda tidak mau belajar psikologi trading. Anda berharap bahwa psikologi itu terbentuk tiba-tiba. Nggak bisa. Anda harus banyak baca literasi, banyak baca, ya banyak praktek. Anda harus banyak berdialog, gitu loh. Ketika Anda berharap bahwa ini saya mah duduk diam aja seminggu saya ngerti kok psikologi trading, gimana? Omong kosong. Ya, saya membaca puluhan buku psikologi trading karena saya tahu saya itu bodoh. Ya, terus kita berharap gitu datang ilham tiba-tiba. Anda itu bukan nabi dan rasul gitu loh. Kalau nabi dan rasul enak tidur-tidur malaikat datang, hey, ya kan, dia bangunin, bangun. Gitu, nih saya kasih wahyu dari Tuhan. Lah kita nih manusia bukan nabi dan rasul. Kamu berharap gitu ada yang ngirimin kamu ilham? No, never. Ilham kita sebagai manusia itu adalah buku. Bacalah buku. Gitu loh. Makanya kan kita tuh disuruh baca. Mata diciptakan itu buat apa? Buat baca, cok. Gitu loh. Ya. Ya, jadi keluar itu bahasa-bahasa saya itu ya. Jadi manusia ini kadang lucu gitu loh. Dia memposisikan dirinya tuh seperti nabi dan rasul gitu. Seakan-akan dia tidur aja tuh nanti datang malaikat bisikin apa yang harus dilakukan. Ya enggak lah. Ya, kalau kamu tidak apa istilahnya, tidak selevel itu. Ya, kamu tidak punya kebijaksanaan atau level kebatinan setinggi itu gitu loh. Ya, kita ini manusia normal, ya. Wahyunya kita itu adalah buku, kita baca. Ya, buku di internet itu banyak, teman-teman tinggal download, ya. Tinggal download dan tinggal baca, tinggal punya keinginan. Oke, hari ini saya belum
belajar nih, udah baca 30 menit, pakai HP kuotanya banyak kan, buat nonton TikTok berjam-jam bisa, tapi cuma buat baca artikel tentang trading, tentang apa pembahasan orang, nggak ada, saya lihat jarang ya. Setiap trader itu satu hari dia lakukan apa? Buka chart trading, itu aja yang dilakukan. Tidak ada perubahan. Ya ketika Anda buka chart, lihat grafik, ya terpengaruhi oleh yang namanya FOMO segala macam, Anda harus trading segala macam, terpengaruhi dengan namanya uang segala macam. Anda nggak ada waktu untuk belajar. Ya, yang ada di otak Anda adalah bangun tidur, buka chart, oh ada setup entry. Kalau loss nanti berjam-jam Anda pantengin terus. Nggak bisa kayak gitu. Ya, percaya sama saya. Ya, itu chicken mindset, teman-teman. Anda terkurung, Anda udah terjebak dalam yang namanya ilusi, dan entah kapan Anda bisa keluar. Karena satu-satunya yang bisa mengeluarkan Anda dari penjara ilusi itu adalah diri Anda sendiri. Tidak ada orang lain. Ya, tidak ada orang lain. Makanya ada yang dibilang adalah freedom. Freedom itu secara individu. Jadi kebebasan itu datangnya dari individu, datangnya dari diri orang itu sendiri. Bukan dibebaskan oleh orang lain. Kenapa? Karena budak, sekalipun dia dibebaskan, kalau memang mindsetnya masih budak, dia tidak akan pernah merdeka. Itu yang teman-teman harus tahu. Ya, itulah yang namanya psikologi, teman-teman ya. Jadi manusia itu terkadang tidak memahami filosofi hidup itu. Ya, jadi mereka berpikir bahwa mereka bisa mengubah keadaan tanpa adanya proses. Tidak ada. Ya, satu-satunya yang bisa Anda ubah adalah prosesnya. Ya, you can change your process. Ya, not your result ya. Jadi hasil tidak bisa diganti. Proses yang bisa kita ganti, proses yang bisa kita ubah, proses yang bisa kita manage, yang bisa kita atur. Saya harus mengapain, bla 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 bla. Ya, tetapi kalau sudah hasil, ya kan antara gagal dan berhasil ini kan nggak bisa, dan ini kan tunggu waktu. 5 tahun, 10 tahun akan Anda ketemu itu, siapa diri Anda. Akan kelihatan. Ya, Anda akan melihat siapa diri saya. Oh, ternyata 10 tahun yang lalu saya adalah orang malas. Terus Anda nangis-nangis seperti drama Korea gitu. Ini enggak gitu. Ya, udah sering banyak orang-orang di luar sana ya, para pendakwah itu, ya. Saya melihat bahwa mereka tuh selalu menasihati bahwa jangan sampai Anda itu menunda, nanti Anda menyesal. Dan penyesalan itu sudah datang terakhir. Tapi orang itu kupingnya itu keras, kupingnya itu terlalu kebal dikasih tahu. Ngeyel, mereka seakan-akan saya ini udah nyaman, saya ini udah aman, saya sudah mendapatkan income segini. Mereka merasa bahwa itu nyaman. Gini teman-teman, ya di dalam dunia ini, ya orang kaya itu selalu ada yang baru. Ya, nggak usah orang kaya lah, anggap aja brand lah, perusahaan. Ya, kita tahu ada perusahaan dulu yang namanya itu Nokia dan BlackBerry. Itu perusahaan, bukan lagi perusahaan kecil. Itu setiap orang dulu punya produknya. Sekarang apa? Mana mereka? Nggak ada, hilang. Perusahaan sebesar itu, internasional, perusahaan internasional yang dulu itu semua orang punya produknya. Bahkan orang itu tergila-gila mau mengeluarkan uang, ya jutaan, belasan juta rupiah untuk memiliki produknya. Sekarang kemana mereka? Hilang. Itu perusahaan loh, skala perusahaan loh. Apalagi manusia sendiri. Ya, Anda itu manusia sendiri yang valuasinya ya lebih kecil, mungkin 0, sekian dari perusahaan-perusahaan itu. Hancur. Gitu. Artinya apa? Di dalam dunia ini ada banyak yang namanya itu kelemahan, ada banyak yang namanya keraguan-raguan. Dan jangan Anda berpikir bahwa rasa aman yang Anda pikir itu menjamin. No and never istilahnya. Ya, jadi jangan pernah. Ya, no, jangan pernah. Jangan Anda pikir bahwa kenyamanan Anda sekarang itu bisa menjamin diri Anda 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nggak ada jaminan. Ya, hidup itu penuh masalah, hidup itu penuh ketidakpastian. Apapun itu bisa terjadi. Ya, kita bisa melihat dunia itu bagaimana dunia itu bekerja. Ya, ada yang dulu namanya itu bank Lehman Brothers. Ya, pada krisis 2008. Sebelumnya Lehman Brothers itu bank paling besar, bank yang duitnya tuh nggak bisa dihitung. Ya, bahkan kita tuh panggil orang mungkin ini satu provinsi ngitung duitnya Lehman itu nggak kuat. Ya, saking duitnya itu udah banyak. Kena krisis 2008, bangkrut. Ya, bankrupt. Ya, bangkrut, selesai, tamat. Hari ini namanya cuma dikenang. Ya, cuma masuk berita buat pelajaran aja. Itu padahal bank Lehman Brothers itu bank paling istilahnya tuh terkenal lah. Ya. Tapi hancur? Artinya apa? Tidak ada yang benar-benar pasti dalam hidup ini. Apapun bisa terjadi, bro. Ya, jangan kira zona nyamanmu itu menjamin. No, Anda itu terjebak ilusi. Bilang aja nggak mau keluar zona nyaman. Ya, keluar dari zona nyaman itu bukan berarti Anda hilang dari kenyamanan. Enggak. Tapi Anda coba melihat sisi dunia. Sisi dunia itu kan ada 4. Ada selatan, utara, barat, timur. Ya, kalau Anda punya satelit, Anda itu dari atas tuh, ada atas langit tuh ngelihat dunia. Anda coba lihat dari sisi yang lain. Ya, apakah ada peluang Anda coba di situ. Jangan Anda diam. Ya, ketika Anda diam, Anda chicken mindset sudah kurungan. Ya, 3, memiliki visi atau tujuan yang jelas. Nah ini, banyak trader, ya banyak manusia itu nggak punya visi atau tujuan yang jelas. Nggak jelas. Ya, kalau ditanya mau jadi apa, jalani aja. Mau jadi apa, jalani aja. Itu kan seperti air kencing gitu kan. Kita kencing di mana saja dia nurut. Ya kan, kayak air kencing.
ya kan? Kita kencingnya di mana, dia nurut aja. Kita kencingnya di tembok, ya kan? Kita kencingnya di kloset, kita kencingnya juga di got, dia nurut-nurut aja, keluar aja tuh air. Kan nggak bisa, Anda itu kan bukan air kencing gitu loh. Gitu. Nah itu kan kayak air kencing. Kalau kita tuh ya udah ngikut aja kan nggak jelas gitu loh. Nggak bisa gitu. Anda harus punya visi dan tujuan yang jelas. Anda tuh mau jadi apa? Kalau Anda ingin jadi trader, ya komitmen. Ya saya ingin jadi trader, saya ingin melihat diri saya, apakah saya bisa ya di dalam industri trading ini survive misalnya sampai 2025 misalnya. Ya udah mulai hari ini Anda belajar dengan serius. Ya benar-benar komitmen, jangan bilangnya jadi trader tapi hari ini ngelakuin apa nggak jelas. Ya, yang dicari metode terus. Apa gitu, nggak guna gitu saya bilang. Ya, yang Anda cari itu kalau saya bilang keliru gitu. Bukan itu. Yang Anda cari itu adalah pertama mindset dulu. Ya, pondasinya dulu. Kenapa sih saya harus ngapain? Kenapa sih harus begini, harus begitu gitu. Anda harus tahu tujuannya apa gitu loh. Tujuannya apa? Visi Anda tuh apa? Anda ingin jadi seperti apa? Bisa nggak Anda visualkan? Ya, kebanyakan orang itu kan omong kosong gitu. Nanti aku pelajari lagi. Ya, nanti saya pelajari lagi. Nanti saya coba segala macam. Omong kosong. Nggak ada. Ya, omong kosong. Kita bisa melihat orang-orang seperti itu banyak di dunia ini. Ya, saya ngomong realita teman-teman. Ya, makanya saya sangat takut ketika saya kena virus-virus seperti itu. Virus-virus omong kosong, saya bilang. Mereka ingin jadi ini, jadi itu, jadi ini. Tapi apa? Tidak ada progres, ya, tidak ada perkembangan, tidak ada hasil, tidak ada yang mereka lihatkan progresnya, prosesnya nggak ada. Kebiasaannya begitu terus ulang. Dan mereka berharap bahwa mereka bisa merubah dunia dengan seperti itu. Mereka bisa merubah kehidupan mereka dengan seperti itu. Nggak ada omong kosong. Ya, itu sudah yang namanya itu habit, sikap. Sikap orang seperti itu ya banyak. Ya, tapi kita harus lihat sikap-sikap orang yang berhasil seperti apa. Gitu loh. Kita lihat orang-orang yang berhasil itu bagaimana sikapnya mereka. Ya, ketika ada barrier, ketika ada penghalang, mereka maju, mereka cari cara. Gimana caranya nih barrier ini bisa saya lewati? Bagaimana saya mencapai tujuan saya? Ya, ingat teman-teman. Ya, banyak kerikil ya saat jalan menuju bukit. Ya, ada banyak kerikil. Namanya juga kita mau naik. Ada banyak kerikil dan itu wajar. Makanya kita harus tentukan tujuan kita apa. Tujuannya harus jelas, visinya jelas. Ya, ketika Anda punya kejelasan, oh saya harus seperti ini, saya harus keluar dari ini, bla bla bla. Ketika itu bisa Anda visualkan, ketika itu Anda bisa fokuskan. Ya, itu Anda akan punya yang namanya niat. Oke, saya harus keluar dan saya akan mulai bertahap pelan-pelan. Ya, dan itu sering saya katakan, mau itu di webinar saya, saya punya Zoom segala macam. Selalu saya bahas bahwa bikinlah sistem untuk mencapai tujuan Anda. Pelan-pelan aja. Ya kayak kita menuju ke suatu tempat. Ya kalau nggak kuat jalan, ya mulai dulu jalan pelan-pelan. Kalau udah bisa lari, kalau bisa bawa sepeda, kalau bisa bawa motor, bawa kendaraan. Untuk mencapai suatu tujuan, kita belajar pelan-pelan. Ya, yang penting tuh jangan tidur terus. Kalau Anda tidur terus, duduk terus, yang ada apa? Bekas pantat. Anda tuh harus jalan, biar yang kelihatan tuh jejak kaki. Ya, jangan bekas pantat. Ini kebanyakan orang saya lihat tuh bekas pantat terus ya. Duduk aja kerjanya, nggak ada progres. Apa yang diharapkan? Mereka berharap bahwa dunia itu akan memberikan segalanya. Akan memberikan jawaban dari pertanyaan mereka. Nggak ada. Anda bukan Nabi dan Rasul. Nggak ada yang bawain Anda itu wahyu dan ilham. Nggak usah berharap. Ingat, Anda bukan Nabi dan Rasul. Nggak usah banyak gaya. Ya. Jadi Anda adalah manusia yang biasa-biasa saja. Maka Anda harus belajar sehingga Anda bisa merubah kehidupan Anda. Itu betapa pentingnya Anda mengetahui itu. Ya. Yang keempat, memiliki tanggung jawab yang besar. Nah ini. Orang yang keluar dari zona nyaman adalah orang yang sudah siap menerima yang namanya tanggung jawab. Entah dia keluar dari zona nyaman itu membuat dia lebih struggle, kehidupannya lumayan lebih sulit, ada sedikit hambatan, atau lebih nyaman. Jadi dia siap menerima tanggung jawab. Ada resiko yang dia ambil, tapi siap. Ya, bukan dia menghindar, dia siap. Saya tahu ada resiko. Ya, misalnya, saya ingin jadi trader. Ada resiko ketika saya ingin jadi trader. Bisa kehilangan uang. Kemudian mental saya, kalau nggak kuat, saya punya mental, keimanan saya nggak kuat, saya bisa stres. Karena kehilangan uang tadi. Kemudian apa? Bisa jadi saya gagal segala macam, itu struggle segala macam, tidak ada progres. Tapi saya siap. Saya punya tanggung jawab. Oke, saya ambil tanggung jawab itu. Siap. Saya bisa memikulnya. Itu. Jadi orang yang mau keluar dari chicken mindset harus punya tanggung jawab yang besar. Ya. Punya keinginan untuk mengambil tanggung jawab lah intinya. Gitu loh. Tanggung jawab yang terbesar itu apa? Tanggung jawab ke dalam diri sendiri. Itu dulu. Kalau Anda tidak punya tanggung jawab terhadap diri Anda sendiri, nggak usah ngomong tanggung jawab kepada diri orang lain, nggak usah. Ya, diri sendiri aja Anda nggak bisa bertanggung jawab, apalagi orang lain. Omong kosong. Ya, omong kosong. Ya, makanya masalah trader-trader yang nggak pernah berhasil itu, yang selalu naik turun nggak jelas. Ya, itu karena interpersonal aja, masalah personal. Ya, dirinya nggak beres. Dia mengontrol dirinya sendiri aja nggak mampu. Dan dia coba ya mengontrol sesuatu yang lebih besar, entitas yang lebih besar, yaitu market itu sendiri. Dia kontrol emosinya sendiri aja nggak mampu. Bagaimana caranya dia mengontrol yang namanya kondisi pasar? Kan aneh.
Nah, itu yang saya sering katakan bahwa trader halu itu aneh, nggak masuk akal gitu, ya kan? Makanya kita harus mulai dari diri kita sendiri, teman-teman. Ya, kalau Anda bisa control your mind, kontrol diri kita sendiri, ya, maka Anda bisa mengontrol hal-hal yang lain. Pelan-pelan, apa-apa itu dikit-dikit. Pelan-pelan, jangan pengennya semuanya gitu. Pengennya langsung naik, pengennya langsung terjun ke atas gitu, nggak bisa. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Yang kelima, menjadi seseorang yang positif dan mau mencoba. Nah, ini yang paling penting. Ya, Anda harus bisa menjadi seseorang yang mau mencoba. Kita lihat pebisnis di dunia ini ya, di Indonesia aja lah. Tidak hanya satu yang dia lakukan. Dia mencoba satu, berhasil, dia mencoba lagi yang lain. Mencoba, walaupun ada gagalnya. Ya, itu saya perhatikan orang-orang yang jadi pebisnis, orang-orang yang konglomerat, yang duitnya triliunan ini, ribuan triliun, mungkin ratusan triliun. Ketika dia berhasil satu, dia tidak puas di situ. Dia mencoba lagi. Dia mencoba lagi. Karena dia tahu, satu aja nggak cukup. Bisa gagal ini bisa gagal. Dan buktinya apa? Dari 10 tahun pertama dia punya 10 bisnis. Ya, 15 tahun berjalan ternyata bisnisnya sisa 5. 5-nya bangkrut karena ada saingan segala macam bla bla bla. Ada problem. Itu banyak mencoba. Kita harus banyak mencoba. Kita harus banyak melihat peluang. Jangan Anda kayak kacamata kuda gitu. Jangan. Anda harus bisa lihat ke kiri, ke kanan gitu loh. Ya, ada 4 penjuru mata angin di dunia ini, teman. Ada selatan, utara, barat, timur. Nah, kalau Anda sekarang ngelihatnya ke barat, coba lihat ke timur, coba lihat ke selatan, coba lihat ke utara. Siapa tahu ada peluang. Ya, Anda tidak bisa lari dari kenyataan hidup ini, teman-teman. Tidak bisa. Ya, kita itu hanya menunda, tidak menyelesaikan. Dan pada akhirnya, ya, kita jadi ayam juga. Ya, kalau Anda punya chicken mindset, ya Anda nanti ujung-ujungnya disembelih juga, dimakan sama manusia juga. Intinya jadi korban juga. It's a bad ending gitu loh. Ya, itu yang teman-teman harus pahami gitu loh. Dan ini nggak mudah gitu loh. Ya, dan ini nggak mudah. Banyak orang itu kalau yang saya lihat itu kurang keyakinan aja. Ya, dia kurang keyakinan bahwa dia bisa mencapainya. Ya, kenapa? Karena dia chicken mindset. Ya, karena dia memiliki chicken mindset. Ya, yang dimana yang dimana dia tidak mau mencoba, takut, banyak mengeluh. Ya, banyak mengeluh seperti di penjara. Ya, nah itu. Jadi orang-orang dengan chicken mindset ini memang memang banyak mengeluh, banyak takut, banyak omong kosong. Ya, sudah saya buktikan banyak orang yang punya chicken mindset, dikasih tugas segala macam, dinasihatin, ayo belajar ini segala macam, dan ada progres. Ya, mereka berharap bahwa nanti. Apa yang terjadi? Keburu Anda itu lupa. Ketika Anda lupa, minat Anda berkurang. Ketika minat Anda berkurang, apa yang terjadi? Disitulah muncul kegagalan fase 1. Udah, fase 1 udah gagal itu. Ya, yaitu Anda tidak bisa mempertahankan konsistensi Anda. Jadi perasaan malas itu sudah muncul, sudah nggak mood, sudah nggak like lagi, ya kan? Sudah nggak suka lagi, ya kan? Sudah nggak interest lagi karena itu tadi. Ya, karena dia tidak bisa mempertahankan konsistensinya. Dan itu yang sering terjadi kan. Menunda pelan-pelan, sebulan 2 bulan ngilang. Setelah itu sudah ngerasa bahwa ini sudah asing, sudah nggak familiar. Nah, akhirnya udahlah, dia tinggalkan. Tapi nanti pada saat suatu hari nanti ketika sesuatu itu sudah booming, sesuatu itu sudah meledak, trennya sudah muncul semua, apa yang terjadi? Orang-orang ini akan FOMO lagi, dan nanti pasti dia ngomong, dulu saya pernah belajar segala macam, blablabla. Omong kosong. Ya, omong kosong. Anda diberikan waktu untuk memulai lebih awal, tapi Anda tidak mau bertindak. Anda tidak mau mengambil kesempatan itu. Kebanyakan seperti itu yang saya lihat. Ya, apa yang terjadi? Mereka exit, kabur dari kenyataan, dan dengan banyak alasannya, aku nggak cocok segala macam. Omong kosong, saya bilang. Omong kosong. Manusia itu kalau dia beralasan, itu muncul alasannya itu sampai ujung dunia pun itu ada gitu, kata-katanya nyambung gitu. Ya, jadi terlalu banyak sandiwara, saya bilang gitu. Jadi capek ya. Ketika kita melihat manusia itu banyak alasan, itu capek ya. Apalagi yang sudah punya chicken mindset ini. Ya, makanya saya tuh selalu mengikuti orang-orang yang mindsetnya bagus. Ya, dan saya belajar chicken mindset ini dari orang Indonesia juga, dari tokoh ya. Jadi orang yang lumayan hebat gitu. Ya. Jadi mungkin teman-teman tahu siapa yang sering bahas chicken mindset ya. Itu sering. Ya, beliau tuh sering bicara tentang chicken mindset ya, di mana orang-orang itu nggak mau berusaha gitu loh. Seperti ya kayak ayam di dalam kurungan udah terjebak. Ya, tuh tinggal tunggu nanti kapan disembelih aja ya, kapan itu dia jadi makanan gitu. Nah, artinya ya memang chicken mindset ini hanya untuk orang-orang lemah, orang-orang yang banyak alasan, orang-orang yang tidak punya mental, orang-orang yang nggak punya nyali ya. Karena itu tadi dia itu kayak terkurung, dan sudah dia menerima nasibnya, udah saya dikurung aja. Nah, dia tidak berusaha. Kalau ayam
Ya memang dia dikurung karena ada orang yang mengurungnya, tapi kan kalau kita itu kan mindset kita. Jadi chicken mindset itu kan adalah di mana mindset, kondisi mindset seseorang itu yang seperti ayam dikurung. Jadi siapa yang mengurung itu mindsetnya sendiri, pikiran Anda sendiri yang mengurung mindset Anda itu loh, sehingga Anda itu tidak bisa berkembang. Jadi seperti ada yang namanya tuh limitasi gitu loh. Jadi di limit, seperti dibatasi. Jadi pikiran kita sendiri membatasi pikirannya sendiri. Nah itu betapa bahayanya pikiran kita itu. Kenapa? Karena didorong yang namanya pikiran emosional. Ya emosional itu apa tadi? Takut, malas, takut lah, malas lah, mager lah, segala macam lah. Padahal kalau saya kasih tahu teman-teman, jika Anda ingin berhasil, Anda pasti melakukan hal yang tidak Anda sukai. Itu dulu. Sampai pada suatu saat Anda menyukainya. Awal saya kenal trading, saya nggak suka. Kenapa? Ya karena saya bingung. Baca grafik, bingung itu orang bahas segala macam itu apa sih ini closing price, opening apa segala macam. Nggak ngerti. Ya, awalnya nggak suka karena bingung, karena terlalu kompleks. Tapi ya saya jalani sampai pada akhirnya saya ngerti juga dan akhirnya saya suka gitu loh. Jadi awalnya kita pasti melakukan hal-hal yang nggak suka, yang kita nggak suka gitu. Oh ternyata kita harus belajar ini dulu, ya udahlah belajar dulu ya. Ketika kita ingin bertanya ke orang, misalnya saya tanya pada misalnya guru saya, Prof, ya misalnya, ini saya ingin belajar ini, gimana menurut Prof? Ya si Profnya jawab, ini coba kamu pelajari tentang ini. Disuruh belajar dulu. Nanti tanya saya lagi, ini apa? Kita belajar dulu. Nggak langsung dikasih jawabannya, kita belajar dulu. Seminggu baru tanya lagi. Ada proses. Ya. Yang awalnya kita merasa bahwa belajar lagi, nyari lagi, ya baca lagi. Ngeluh kan awalnya. Tapi ketika itu dilakukan terus-menerus, terlatih, kita sudah terlatih, udah terbiasa, kita sudah punya kebiasaan yang bagus, udah nggak ngeluh lagi, udah nggak merasa nggak suka lagi, ya. Malah itu sudah seperti kebiasaan, dan itu bukan lagi kebiasaan, udah jadi sistem atau kebutuhan gitu loh. Jadi udah terbiasa ya. Makanya kan selalu saya bilang bahwa kalau Anda ingin berhasil itu Anda harus melakukan hal-hal yang tidak Anda sukai dulu lah pokoknya. Tapi nanti seiring dengan jalannya ya Anda proses, pasti Anda akan pelan-pelan paham, oh ternyata menarik juga gitu, oh ternyata di sini asik juga gitu loh. Nah dari situlah Anda menemukan titik tengahnya, benang merahnya, barulah di situ Anda bisa merasa bahwa oh ternyata cocok lah nih, terasa bisa lah ini, ternyata oh mampu lah saya gitu. Ya ada perasaan itu loh. Nah itu kan datangnya nanti pada saat Anda di tengah jalan gitu ya. Sama seperti si Mark Zuckerberg waktu dia pidato ya, dia berkata bahwa saat saya membuat Facebook, saya tidak tahu Facebook itu akan jadi sebesar ini. Yang saya lakukan adalah saya mencoba, saya menjalankannya dulu. Ketika di tengah jalan ternyata saya dapat inspirasi, benang merahnya di sini ke sini, ternyata bisa seperti ini bla bla bla, ternyata berhasil. Saat dia awal mulai, dia nggak tahu Facebook itu akan, ternyata Facebook bisa membuat Instagram, ternyata Facebook bisa membeli WhatsApp segala macam, nggak ada. Ya, Mark Zuckerberg taunya ya Facebook aplikasi, komunitas aplikasi untuk sosial, ya, untuk berhubungan, ya, antara satu dengan yang lainnya, ya, dengan berbasis internet. Awalnya tujuannya hanya untuk menghubungkan, ya, connecting people istilahnya. Tetapi ternyata dia lihat, oh ternyata Facebook ini, ya, potensinya bisa dijadikan iklan, bisa dijadikan bla 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 segala macam. Itu pada saat dia jalan, dia dapat itu. Kalau dia nggak jalan, dia nggak tahu bro, gitu loh. Nah makanya kan disuruh jalan itu loh, makanya disuruh maju dulu. Orang tua kita pasti nyuruh, coba aja dulu, dijalankan aja dulu. Kenapa? Karena kalau kita ngomong di depan, sulit, gitu loh, sulit gitu loh. Semua pengusaha-pengusaha itu yang konglomerat di Indonesia, 20 tahun yang lalu, mereka kan taunya nyoba dulu. Saya cobalah bikin mie instan. Mana tahu berhasil, mana tahu Indomie jadi mie paling terkenal di Indonesia misalnya. Kan nggak mungkin gitu loh. Awal-awal pasti, ya udah saya coba deh bisnis mie instan deh. Ya, siapa tahu orang Indonesia ini suka. Karena pada awalnya kan orang adaptasi dulu zaman itu. Mie instan apa sih nih? Jangan-jangan nih mie-nya pakai pengawet segala macam, nggak sehat segala macam. Tapi kan seiring berjalannya waktu, oh ternyata orang mulai adaptasi. Ya, kemudian ya perusahaannya makin berkembang, ya mengeluarkan produk baru, rasa baru segala macam bla bla. Nah itu awalnya mulai dulu. Urusan berhasil nanti. Proses dulu. Ya, jangan tiba-tiba Anda bisa pengen berhasil, nggak bisa. Kebanyakan, ya, tujuan kita itu semakin kuat ketika kita berjalan. Semakin kita berjalan, itu semakin kuat. Semakin apa ya? Semakin saling menarik. Ya, kalau teman-teman belajar law of attraction ya, hukum tarik-menarik. Ya, jadi semakin kita menarik sesuatu itu juga menarik kita. Semakin kita pikirkan itu, semakin kita jalankan, itu semakin menarik kita. Gitu loh. Jadi semakin kita fokus ke situ, itu juga semakin seperti menarik ke kita gitu. Oh, datanglah ke saya kayak gitu loh.
Nah, itu kalau yang pernah belajar hukum law of attraction, yang pernah nonton film The Secret, ya, itu terkenal. Ya, itu buat orang-orang yang ngerti aja. Karena orang-orang yang nggak ngerti kayaknya bosan nonton video itu. Ya, karena itu sifatnya adalah seperti orang itu interview. Ya, ditanya satu-satu tentang pengalamannya, tentang law of attraction, segala macam itu. Ya, betapa pentingnya itu. Nah, maka chicken mindset ini Anda harus hati-hati. Kenapa? Karena chicken mindset, ingat, dia adalah virus, ya, yang mematikan. Jadi virus mematikan yang tidak terlihat. Ya, dan chicken mindset ini adalah pola pikir yang menghambat kesuksesan. Ya, dia ingin sukses tapi nggak ada usaha. Maka hari ini, karena Anda udah menonton video ini, sadarlah Anda, jika Anda ingin berhasil, ingin merubah masa depan Anda, ingin merubah 3 bulan, 6 bulan, ya 1 tahun, progres hidup Anda, ingin ada kemajuan, walaupun 1%, 2%, nggak apa-apa. Kalau Anda bisa merubah 1 tahun itu 2%, 10 tahun Anda bisa merubah 20%. 20 tahun Anda sudah merubah 40% atau setengah kehidupan Anda. Itu kan sudah jauh banget perubahannya. Apalagi kalau Anda bisa 1 bulan 1%, 1 tahun 10%. Wah, dalam waktu 10 tahun Anda sudah berubah 180 derajat atau naik tingkatnya. Ya, nah itu. Jadi seperti Anda seperti investasi lah. Ya, yang naiknya itu adalah 10% per tahun. Memang sedikit, tetapi dalam jangka waktu yang panjang, pada saat Anda sudah makin dewasa, Anda makin mature ya, makin pantas ya, makin paten istilahnya tuh, Anda akan memahami bahwa ternyata apa yang Anda lakukan ya itu sangat membantu kesuksesan Anda, dan apa yang Anda nikmati suatu saat nanti itu karena apa yang Anda mulai hari ini, bukan karena apa yang orang mulai. Anda sendiri yang mulai, bukan orang lain. Ya, apalagi kalau Anda ingin sukses dalam dunia trading, never trust anyone. Jangan percaya siapapun, percaya diri sendiri, lakukan diri sendiri, ya, kendalikan diri sendiri, ya, dan belajar untuk diri sendiri demi kebaikan diri sendiri, bukan orang lain. Anda tidak butuh pengakuan atau eksistensi dari orang lain. Ya, eksistensi yang sifatnya eksternal tidak dapat merubah kehidupan Anda, tapi eksistensi yang sifatnya adalah internal, sugesti ke dalam diri sendiri, itu jauh kekuatannya. Powernya itu tidak terbatas. Oke, teman-teman? Itulah yang bisa saya sampaikan dan itulah yang bisa saya bahas tentang masalah chicken mindset ini. Karena ini merupakan kegelisahan saya melihat banyak trader di luar sana yang seperti chicken, seperti ayam yang bentar lagi tuh mungkin disembelih terus ya jadi makanan ya, jadi korban istilahnya. Nah, saya harap teman-teman di sini jangan sampai ada yang menjadi chicken selamanya. Keluarlah ya jika Anda memang ditakdirkan menjadi orang yang berhasil, orang yang pantas. Saya yakin itu akan terjadi dan saya yakin Anda mampu melakukannya. Tinggal Anda percaya atau tidak. Anda tidak perlu percaya perkataan saya, tapi Anda perlu percaya pada diri Anda sendiri, karena itulah kuncinya. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa lagi pada pembahasan selanjutnya. Saya harap teman-teman bisa mengambil manfaat dan bisa belajar terus dengan saya. Oke, thank you sama teman-teman. Sehat selalu. Bye-bye.